Halo semua, nama saya David. Saya adalah seorang web developer atau mungkin lebih tepatnya WordPress developer ya. Dan di video ini saya akan membahas tentang SaaS ya, Software as a Service. Ini adalah sebuah cita-cita saya. Saya tuh ingin bikin aplikasi web application ya yang bisa jadi sebuah semacam layanan di mana penggunanya bisa menggunakan aplikasi yang saya buat itu ya. Jadi ya mungkin bisa dibilang nih resolusi saya di tahun 2021 ini saya ingin membuat salah satu sebuah application SaaS. Dan di video ini saya ingin membahas tentang hal itu. Mungkin lebih jelasnya saya nih sudah cari-cari ya sebuah artikel tentang SaaS ini ya. Nah, ini adalah beberapa contoh dari SaaS application. Buat yang belum tahu ya, SaaS ini bisa berbagai macamnya. Di sini ada web hosting atau e-commerce, communication platform, CRM, dan lain sebagainya. Ada accounting, payment gateway, dan pada dasarnya SaaS itu adalah sebuah aplikasi yang bisa kita jual atau bisa digunakan oleh pengguna kita dalam bentuk sebuah layanan ya, layanan aplikasi gitu. Bedanya itu misalnya kalau web hosting kayak WordPress.com itu adalah sebuah SaaS. Jadi orang bisa register dan bikin website di situ. Beda dengan yang saya kerjakan dulu sebagai seorang freelancer atau punya bisnis jasa pembuatan website, di mana saya menjual jasa saya, waktu saya untuk membantu orang-orang untuk bikin website dengan saya gitu ya. Dengan SaaS itu mereka bisa bikin website sendiri di aplikasi yang saya buat. Pada intinya seperti itu. E-commerce juga sama. Misalnya kayak Tokopedia atau Shopee itu adalah SaaS application, di mana orang bisa register, login dan bikin toko online sendiri bisa dibilang ya. Untuk menggunakan aplikasi yang ada di sana, mereka bisa jualan barang dengan menggunakan aplikasi itu. PayPal juga sama ya, payment gateway salah satu contohnya. Atau kita juga bisa bikin forum ya, semacam Kaskus itu juga salah satu platform SaaS. Atau Netflix. Netflix juga adalah sebuah layanan software di mana orang bisa um, nonton film ya. Dan di video ini saya juga ingin ya ngajak buat teman-teman untuk yuk bareng-bareng bikin aplikasi yang keren gitu ya. Web application atau website yang dalam bentuk sebuah aplikasi yang bisa dibilang user generated atau aplikasi yang bisa berguna dan digunakan banyak orang. Saya juga mau share juga dengan beberapa aplikasi SaaS yang menurut saya bisa jadi sebuah ide atau masukan ya. Jadi kalau mau kita lihat lagi ya, sebenarnya semua aplikasi atau kebanyakan waktu kita dihabiskan itu di aplikasi semacam SaaS ini ya di internet. Misalnya ya Google Maps, Google sendiri, YouTube, dan lain sebagainya itu semuanya adalah bisa dibilang software as a service pada dasarnya, pada intinya ya. Ini yang pertama ya, ini saya bikin 2 tahun atau 3 tahun yang lalu, tapi nggak sempat benar-benar jadi. Saya sempat beli domain dan websitenya sudah live, tapi nggak sempat saya benar-benar pasarkan atau benar-benar saya aplikasinya baru setengah jadi sih soalnya. Jadi idenya di sini adalah kita akan saya pinginnya bikin sebuah web application di mana orang bisa register, login, dan juga nge-track kalori yang dipakai setiap hari. Misalnya makan apa gitu ya, tambah kalorinya berapa gitu. Ini aplikasi yang simple banget sih. Saya cuma bikin dalam waktu 1 hari ya, dan belum benar-benar jadi karena di aplikasi ini saya baru pakai PHP karena ini sebenarnya masih baru proof of concept ya. Saya pinginnya waktu bikin ini tuh sekalian belajar React atau belajar Vue gitu ya. Tapi belum sempat ke sana karena waktu yang dibutuhkan banyak sekali dan kerjaannya juga pas lagi banyak, jadi selalu tertinggal, jadi nggak pernah benar-benar jalan si aplikasi ini. Jadi aplikasinya bentuknya seperti ini ya. Setelah kita login, kita bisa register di data di sini ya. Kita bisa menambahkan entry misalnya makan sarapan misalnya. Sarapan 500 kalori misalnya. Ya, jadi tambah sarapan 500 kalori, misalnya snack 150 kalori. Ini sesimpel ini sih. Ini masih dalam bentuk PHP ya. Jadi setiap kali kita menambahkan entry atau ngedit sebuah entry, itu page-nya tuh di load
reload, di refresh gitu ya. Misalnya kita mau ngedit yang ini ya, kita bisa klik di sini, kita bisa ganti 200 gitu ya. Ini aplikasi yang bisa dibilang simple sekali, dan ini menggunakan WordPress ya. Dan ya, di video ini saya akan membahas lebih ke mungkin aplikasi yang bisa kita buat dengan WordPress gitu. Di back end-nya ini sebenarnya tuh simple sih. Ya, saya bikin custom post type namanya calorie log, di mana ya autornya ini adalah setiap pengguna dari website ini ya. Ini kalau kita klik login, dulunya saya bikin itu loginnya dengan menggunakan single sign on dengan Facebook. Jadi nggak ada login formnya sama sekali. Jadi ini di lokal, jadi nggak saya install pluginnya, saya bikin itu. Kita login langsung ke Facebook dan langsung register gitu ya. Semudah mungkin orang bisa register gitu sih. Nah, ini title-nya saya bikin seperti ini. Datanya sebenarnya cuma simple sekali dengan menggunakan JSON kalau nggak salah. Iya. Ya, ini fiturnya selain nge-log ini ya, kita juga ada ini ya, date picker di sini. Jadi kita bisa next previous date, data dari hari kemarin, hari ini gitu. Kita mau cek data di minggu lalu juga bisa gitu, untuk ngecek aja. Jadi ini aplikasi yang saking simpelnya mungkin tidak terlalu berguna, tapi saya bisa lihat kalau mungkin ini dikembangkan lebih lagi gitu ya, sampai punya fitur yang cukup, itu akan banyak sekali pengguna yang bisa memakai aplikasi ini ya. Ini juga saya bikin dengan responsif ya. Kalau nggak salah, ya ini tenternya di atas dan datanya di bawah. Ini menarik sih, ide yang menarik, apalagi kalau nanti ada data-data statistik ya, setiap kapan kita sih makan terlalu banyak gitu mungkin ya. Mungkin kita bisa menambahkan kalkulator di sini ya, aplikasi kalkulator mini misalnya. Kita klik kalkulator, kita makan apa aja, kita bisa entry dengan otomatis gitu ya. Mungkin ini idenya di sini, misalnya aplikasi ini bisa jadi dan banyak yang menggunakan, mungkin ribuan orang menggunakan per hari, kita bisa tambahkan iklan di situ, kita bisa mendapatkan penghasilan dari iklan itu, atau bisa juga kita ada tambahkan fitur-fitur baru khusus untuk versi Pro ya, dimana pengguna bisa subscribe ya, mungkin tambah $1 per bulan atau berapa gitu ya. Ini sesuatu yang menurut saya sangat bisa dilakukan dengan menggunakan WordPress sebagai sebuah base. Ide aplikasi kedua adalah sebenarnya jasa pembuatan website. Tapi bentuknya SaaS, jadi bukan benar-benar jasa pembuatan website, tapi bisa dibilang kayak WordPress.com atau Blogger atau website aplikasi ya, di mana orang bisa bikin website atau bikin website sendiri ya dengan lebih mudah gitu ya, tanpa bantuan dari orang lain. Tentunya kita bisa langsung menggunakan seperti WordPress.com ya, menggunakan WordPress apa adanya dengan beberapa plugin pilihan, theme pilihan gitu ya, di mana pengguna bisa langsung menggunakan website tersebut. Tapi menurut saya itu kurang niche ya, dalam arti terlalu luas pasarnya. Kalau kita bisa membuat secara spesifik untuk pasar tertentu dengan fitur-fitur yang benar-benar dibuat untuk pasar itu bisa menjadi sebuah ide bisnis yang cukup bagus. Walaupun banyak yang mencoba dan gagal ya. Salah satunya ini ya. Ini cukup beberapa tahun yang lalu, kalau nggak salah 2013, ini sempat jadi tren ya, di trendsetter ya mungkin di dunia WordPress ya, ada yang bikin dengan menggunakan WordPress namanya Happy Tables. Tapi ini websitenya sudah nggak ada ya. Yang punya websitenya sekarang kerja di mana ya? Di salah satu perusahaan WordPress juga yang cukup besar. Happy Tables ini adalah aplikasi dengan menggunakan WordPress, backend-nya itu database-nya segala macam menggunakan WordPress, tapi dia bikin UI sendiri, setting sendiri dan lain sebagainya. Tapi ini adalah restoran yang jadi pemilik restoran bisa register di sini dan bisa bikin website sendiri dengan mudah gitu. Saya nggak tahu di sini ada nggak, tapi kita bisa bikin menu sendiri dan ada sosial media dan SEO integration dan lain sebagainya. Ya ini nggak ada sih, sudah nggak ada website, jadi saya agak susah sih nyarinya. Tapi UI-nya itu keren ya, kalau bisa dilihat di sini ya, kalau kita zoom lagi ya. Semoga nggak pecah gambarnya. Nggak bisa ya. Karena responsif.
Ya, kalau kita bisa lihat di sini ya, ini WP adminnya tuh dirubah jadi kayak gini nih, kelihatan. Jadi kelihatan keren kan ya. Jadi orang bisa bikin food menu dan lain sebagainya dengan menggunakan UI yang beda. Ini zaman WordPress tahun 2013 ya, belum yang hitam, masih yang abu-abu. Tapi ya ini ide yang bagus sih. Jadi kita bisa bikin event sendiri dan lain sebagainya. Tentunya punya bisnis yang seperti ini itu jauh lebih menguntungkan daripada jasa pembuatan. Nggak selalu lebih menguntungkan sih, tapi paling tidak itu bisnis ini bisa jalan sendiri tanpa kita ikut campur tangan. Jadi yang kita jual itu sebagai jasa itu adalah websitenya ini sendiri, bukan jasanya kita kepada pengguna kita gitu ya. Jadi bukannya jasa pembuatan website untuk restoran, tapi kita bikin web application di mana pemilik restoran bisa register sendiri dan bisa bikin website sendiri dengan fitur-fitur yang bisa dibilang cukup premium. Tapi ya ini nggak melulu harus restoran juga, kita bisa bikin uh, bisnis semacam ini atau web application seperti ini tapi untuk niche yang lain, misalnya untuk bisnis laundry misalnya, atau untuk toko-toko kecil, toko kelontong misalnya ya. Ada integrasinya dengan mesin nota, mungkin integrasi dengan Grab dan GoFood kalau untuk restoran ya. Dan banyak lagi yang ide-ide yang lainnya yang bisa kita gunakan sih sebetulnya. Sebenarnya di anu juga masih ada sih ya website yang bisa kita cek yang masih jalan, yang kayak Happy Tables. Saya baru ingat, saya cek dulu ya masih ada nggak. Ya ini masih ada ternyata websitenya dan masih jalan ya mestinya ya. Eh, Namanya Restoran Engine, ini juga pakai WordPress sih. Sistemnya mirip kayak Happy Tables tapi dia lebih banyak ke eh, apa ya, support ya. Jadi benar-benar dibantu untuk ngisi konten kalau nggak salah ya zaman dulu. Em, dan juga ada beberapa support misalnya seperti point of sale system dan online ordering dan lain sebagainya. Bisa dilihat di sini sendiri ya, untuk ide aja ya di sini ya. Untuk yang ide yang ketiga ya, aplikasi SaaS yang menggunakan WordPress itu eh ini menurut saya ini ide yang paling oke sih ya, dan kalau ada waktu saya ingin banget bikin ide ini karena ini sudah ada websitenya di luar, cuman saya lupa nama websitenya apa. Jadi ya intinya itu adalah website untuk tukar kado. Bayangkan misalnya orang bisa register di situ, bikin grup di situ ya, mungkin mau tukar kado untuk hari, misalnya contoh Natal ya, tukar kado saya bisa register, saya bisa mengajak adik saya, keluarga saya gitu ya, istri saya dan lain sebagainya, untuk saya klik gitu ya, register ke situ, dan masing-masing bisa tukaran kado dengan random gitu, dibikin aplikasi untuk random di situ, dan di situ cara untuk monetize-nya di sini adalah dengan menggunakan application. Kalau di luar tuh menggunakan Amazon ya. Jadi di situ kamu mau cari kado apa untuk misalnya adik kamu, misalnya kamu jadi tukar kadonya kamu dapat untuk adik kamu ya. Adik kamu bisa nulis um, kado apa yang dia inginkan ya dengan harga tertentu, misalnya $10 atau $20 gitu ya. Dan di situ akan dimunculkan Amazonnya dengan menggunakan Amazon API untuk ngelis apa aja sih kado-kado dengan harga $10 dan $20. Dimana kalau kita diklik, si pemilik website tentunya akan mendapatkan komisi affiliate ya dari situ. Jadi bisa dibilang ini adalah sebuah web application yang mudah dibuat dan bisa dibilang bisa set and forget gitu ya. Setelah jadi kita tinggal promosi aja, orang bisa register di situ. Cuman saya belum tahu ya kalau di sini, saya kemarin cari-cari kalau Tokopedia tuh sistem afiliasinya kelihatannya belum ada. Saya juga nggak terlalu jelas di situ. Mungkin bisa pakai Shopee ya, atau pakai yang affiliate yang lain. Ini sesuatu yang cukup menarik sih menurut saya. Nggak perlu pakai neko-neko, sistem monetize-nya juga jelas gitu ya. Dan bisa jadi sebuah ide yang cukup menarik. Ya, ada banyak sekali ide-ide lain. Ide itu murah ya, eksekusi yang mahal. Jadi ya, cuman share aja di sini ya. Semoga ini bisa jadi sebuah ide untuk bikin sesuatu yang keren. Kalau sudah ada yang punya atau mungkin mau bikin website yang seperti ini ya, nggak cuman sekedar website biasa aja yang isinya artikel atau halaman,
Mungkin bisa share dan tulis di komentar. Mungkin yang lain bisa ikut lihat atau mungkin siapa tahu menggunakan jasa atau aplikasi SaaS yang teman-teman bikin ya. Oke, sekian dari saya. Terima kasih.